Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ini makin seru. Saya ke Mas Danang dulu. Mas Danang, ini saya masih belum puas soal soal tadi. Menurut Bung Rey itu disinggung sepintas saja dalam kesempatan di depan forum asosiasi pemerintah kota ya se-Indonesia dari 3 pasang calon. Nah, atau beginilah, bagaimana Mas Danang melihat gitu dari penjelasan paling tidak apa yang disampaikan Bung Rey. Kalau calon-calon presiden itu tidak memberikan porsi yang yang cukup penting gitu berkaitan dengan komitmen mereka pemberantasan korupsi, apa yang Anda bisa nilai dari calon presiden ini? Ya, ini calon presiden itu. Yang saya kira sangat mengkhawatirkan ya, bagi saya juga khawatir ya. Sebetulnya pemberantasan korupsi itu dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa ya. Ya. Karena itu untuk memastikan bahwa program-programnya itu jalan ya. Betul. Yang kedua, pemberantasan korupsi juga dibutuhkan untuk mendisiplinkan sebetulnya birokrasi atau kemudian sektor swasta ya untuk tidak melanggar peraturan-peraturan dan juga regulasi yang sudah ini. Jadi pada akhirnya membuat pemerintah ini berjalan efektif kalau dia bisa dikontrol korupsinya. Dan omong kosong satu negara yang korup itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Oh ya. Atau nggak ada negara yang maju itu adalah negara yang korup itu kan nggak ada. Ya, itu yang saya kira menjadi ini juga ya catatan kita. Artinya kan kemudian ketika korupsinya itu tinggi, otomatis negara tidak akan bekerja dengan efektif. Karena dia tidak bisa memastikan katakanlah bantuan ini tepat sasaran, negara juga tidak bisa memastikan bahwa sebagian kelompok mendapatkan keuntungan lebih dari kelompok yang lain karena faktor korupsi gitu ya. Dan juga pada akhirnya tanpa pemberantasan korupsi juga pasti negara tidak bisa memastikan bahwa keadilan akan bisa didapatkan oleh seluruh rakyatnya. Ini yang saya kira prinsip dari pemberantasan korupsi. Tetapi saat yang sama sebetulnya pemberantasan korupsi itu pasti membuat tidak nyaman siapapun yang berkuasa. Karena itu kan bisa berdampak kepada kelompoknya, bisa berdampak kepada para pendukungnya. Ini yang kemudian membuat seringkali pemberantasan korupsi itu dalam satu hal dia dibutuhkan. Tadi menjamin negara ini bisa efektif memberikan pelayanan dan semua warga negara mendapatkan keadilan. Tetapi saat yang sama juga korupsi itu juga katakanlah bisa berdampak kepada siapapun yang berkuasa. Sehingga kemudian ada dilema dan di situ sebetulnya dalam banyak kasus pemberantasan korupsi itu muncul bukan dari mereka yang berkuasa, tetapi dari masyarakat yang menuntut haknya. Ini yang saya kira membuat pemberantasan korupsi ini bisa berjalan terus ketika masyarakat itu terus menggaungkan, masyarakat terus menuntut supaya korupsi diberantas. Ketika media terus menggaungkan supaya siapapun yang berkuasa itu untuk memberantas korupsi. Nah ini yang saya kira itu perlu kita desakkan kepada siapapun calon pemimpin kita ya. Kalau masyarakat tidak terus mendesakkan itu, saya khawatir sebetulnya nanti siapapun yang terpilih itu merasa tidak ada kontribusi dari masyarakat gitu kan. Karena apa? Karena selama ini yang dominan ini kan sepertinya yang berperan besar mendukung pemerintah berkuasa atau siapapun yang nanti berkuasa itu kan yang memberikan bantuan modal gitu kan. Dan pada akhirnya ketika memberikan bantuan modal dia pasti akan memastikan ya modalnya itu kembali gitu. Sementara masyarakat itu memastikannya apa? Bahwa pemerintah itu nanti mengembalikan dukungan itu dalam bentuk pelayanan publik. Harusnya dengan pemberantasan korupsi. Oke, saya ke Bung Rey. Siap. Nah, saya ingin fokus saja. Ini calon presiden kita yang sudah menyampaikan ininya di depan forum pemerintah kota itu kan ada Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Anies Baswedan. Ya. Bagaimana Anda menilai Ganjar Pranowo soal komitmen pemberantasan korupsi atau visi pemberantasan korupsi? Kalau di acara itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, mungkin ada bagusnya kalau kita dorong Adex ini buat lagi khusus soal ini gitu. Karena jangan dibuat sekilas deh gitu maksud saya ya. Karena itu harus lebih tegas atau. Saya kira memang forumnya kan, tapi kan itu jauh lebih panjang waktunya ketimbang nanti waktu debat pada saat mereka sudah jadi
calon kan. Ya, Itu makanya jauh lebih panjang. itu betul. Mestinya mereka bisa mengeksplor hal-hal yang, tapi oke lah. Kalau mereka tidak sampaikan di forum itu, yang ingin saya tanyakan, Enggak, Anda kan gini loh. mengikuti rekam jejak dari Gini, maksud saya calon-calon begini, ini. Bung Sebas. Kalau kita mau melihat lebih utuh pikiran mereka tentang pemberantasan korupsi, di forum ADEX itu nggak akan Nggak kita kelihatan. temukan gitu. Oke. Tapi kalau Anda mau buat garis umumnya, ya kan kita bisa lihat. Betul, betul. Misalnya Itu mereka maksud saya. tentu berbicara tentang perlunya transparansi, kerjasama, itu kan garis umum. Dan gini, Saya. orang-orang ini kan juga bukan orang yang baru di panggung politik. Betul. Makanya saya Saya nggak bicara bagaimana- soal track record mereka lah ya. Mungkin Danang yang lebih paham. Saya mau sederhana cara ngujinya itu maksud saya. Ya, bagaimana? Mereka berani nggak sebutkan berapa biaya yang mereka sudah pakai warawiri ke sana kemari ini. So what kalau mereka sudah sampaikan sekian miliar? Itu salah satu cara nguji. Dan dari situ kan kita bisa tahu. Oh udah habis yang sekian, udah habis sekian. Nah dari situ kita tahu ini sumbangan siapa, ini sumbangan. Bisa dilacak lah. Oh kalau itu bisa disampaikan, itu bisa Oh dijelaskan. iya, setidaknya itu awalnya. Tapi itu kan tidak menggambarkan bahwa mereka punya komitmen untuk memberantas Oh korupsi. itu itu Da- awalnya. Dari situ ya, karena Iya, itu nanti mencegah konflik kepentingan nanti kan. Itu satu. Yang kedua dari situ nanti kita bisa tahu. Oh iya dia habis sekian, logik apa enggak? Pantas layak apa enggak? Jujur apa enggak nih? Gitu. Bukan mudah nyebutin ini, Bas. Sebab kalau mudah, ya kan kita nggak pernah teriak-teriak dari dulu betapa penting mereka menyodorkan itu. Oke, Itu saya kira-kira ke itu ini, sulit. ke Mas Danang. Mas Danang, Mas Ganjar ini kan 2 periode Ya. menjadi gubernur. Gubernur, iya. Ya, berapa periode dia menjadi anggota DPR? Bagaimana Anda melihat? Ya, kalau saya langsung aja ya, misalnya Ganjar dan Anies ini kan berada pada posisi yang ditagih akuntabilitasnya. Ya, ya. Nggak, Ganjar satu-satu dan dulu, Anies. satu-satu dulu. Biar nggak mengambang pada satu-satu. backgroundnya, oke, backgroundnya ini di gubernur itu kan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab kalau dia tidak bisa memberikan pelayanan, dia nggak akan terpilih. Jadi dia pasti akan sangat serius, minimal dari sisi personalnya tidak melakukan korupsi. Gitu ya. Sebab pasti ada Ganjar. hukuman elektoral gitu kan. Anies juga sama karena latar belakang ini ya kan. Yang saya agak ragu ini Prabowo karena dia nggak pernah pada posisi itu dan berapa kebijakannya memang juga tidak mendukung itu gitu ya. Tapi kan Prabowo juga menteri. Dia kan di appointed bukan elected. Kalau terpilih dia pasti berjanji dan ditagih janjinya gitu kan. Oke, maksud Itu saya yang membuat mereka saya pada dari- posisi untuk selalu itu. Dan Jadi- tidak dari ada pengalaman dan mereka- tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Bukan. Nah itu yang membuat agak sulit kita katakanlah ini korupsinya apa? Ya pasti mereka udah siap dengan berbagai jawaban ketika kemudian ditagih beberapa Bukan, Mas. tudingan-tudingan itu ya ini ya. Ya, maksud saya Mas Danang, untuk menilai bagaimana visi atau komitmen pemberantasan korupsi mereka ke depan, itu kan kita bisa lihat dalam proses ketika mereka menduduki jabatan-jabatan publik. Iya. Ya. Dan tiga-tiganya itu semuanya sedang menduduki jabatan publik atau pernah. Iya, tapi menduduki itu yang jabatan makanya publik. perlu dibedakan antara appointed dan elected. Oke. Kalau appointed ya dia nggak perlu ini. Makanya kalau nunjukin Prabowo banyak sekali. Tapi kan lebih peluang banyak dia bisa melakukan daripada korupsi kan? Ganjar dan ini. Apa? Tapi kan peluang untuk melakukan korupsi sama dong. Oh enggak, beda dong. Apa bedanya? Kalau elected tuh sangat berat, sangat hati-hati mereka. Sangat hati-hati karena kalaupun ada korupsi itu pasti jauh atau tidak melibatkan Tapi secara kan langsung. faktanya bupati, gubernur semua. Oh ya, kalau banyak yang sampai melakukan ini. Tapi kan korupsi. so far sampai hari ini belum ada kasus yang menjerat katakanlah atau tudingan yang sangat serius yang menjerat Anies dan kemudian Ganjar. Kalau Prabowo kan kelihatan ada beberapa kebijakan yang sangat tertutup atau membuka peluang praktek korupsi gitu. Kita bisa sebutin satu persatu gitu. Tapi bagi pejabat yang elected mereka udah terbiasa ditagih itu gitu ya. Oleh karena itu kemudian agak sulit kemudian ini dan mereka sudah terbiasa dengan itu gitu ya. Artinya saya menduga tim baik Ganjar dan Anies sudah siap dengan berbagai rencana pemberantasan korupsi. Walaupun kita tidak melihat sampai sekarang ya kira-kira ke depan seperti apa. Barangkali saya hanya menduga mereka akan menyebutkan pemberantasan korupsi itu penting untuk menjamin katakanlah investasi, pelayanan publik supaya tidak terganggu. Kira-kira seperti itu ini ya. Nah, Bung Rey, di antara tiga ini,
di antara Mas. tiga ini Ya, mana yang oke. kira-kira menurut penilaian Bung Ray, kira-kira kita punya harapan bahwa ketika orang ini menjadi presiden, dia akan punya agenda untuk pemberantasan korupsi. Saya nggak bisa mengatakan itu, Mas. Pertama karena kalau saya menyebutkan itu orang menganggap bagian dari kampanye, itu tidak boleh juga. Makanya saya selalu pertanyaan Anda itu saya selalu hindari dengan mengatakan kita uji aja gitu. Jadi saya nggak mau memberikan Nah, kesan. bagaimana cara menguji ketiga Kan saya ini? udah katakan salah satunya adalah mereka berani terbuka nggak dengan dana kampanye mereka. Itulah ujinya. Kalau mereka nggak berani mengungkapkan dari mana mereka dapat, ya ada misalnya yang pakai jet pribadi dulu, kan kesana kemari itu dananya dari mana dan seterusnya itu, ya Anda jangan bicara transparansi deh, Anda jangan bicara tentang pemberantasan korupsi deh gitu. Itu maksud saya gitu. Nah yang kedua kita bisa uji juga dengan misalnya sikap mereka terhadap revisi undang-undang KPK bagaimana. Apakah mereka akan membiarkan kembali desain KPK dengan model yang seperti sekarang atau kita kembalikan ke setidaknya ke yang lama, kalaupun mau direvisi dengan model yang selama ini kita berbincangkan gitu. Itu misalnya sebagai alat uji kedua. Nah yang kedua tentu saja track record. Ya. Track record mereka, apakah mereka pernah kena pidana korupsi atau misalnya nih dikait-kaitkan meskipun pada akhirnya enggak gitu dan seterusnya itu juga bagian dari pertimbangan gitu. Nah itu menurut saya alat ujinya. Nah sehingga dengan begitu kita biarkan masyarakat menilainya. Saya nggak bisa mengatakan ini kesan saya lebih tidak bisa. Nah yang keempat tentu visi mereka, Nas. Nah ini kan kita belum baca. Visinya ini kalau makronya pasti sama, semuanya anti korupsi deh. Itu makro ya. Garis umumnya itu udah sama. Nanti yang perlu kita cermati itu turunannya seperti apa. Nah turunannya ini yang menurut saya menjadi alat uji terhadap konsistensi dia terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya turunan itu misalnya tadi kan Danang udah menyebutkan. Bagaimana ia memperbaiki kembali perizinan-perizinan di lingkungan katakanlah ya konsesi-konsesi macam-macam dan seterusnya. Itu alat uji soal yang kita sebut sebagai mereka pro terhadap visinya ya ini terhadap transparansi pemberantasan korupsi apa tidak sih gitu. Ya kita lanjutkan setelah break yang satu ini.